Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Reni Reswati. Saya dosen tetap di Fakultas Teknik Universitas Pancasila di Prodi Teknik Industri. Saya bergabung di prodi ini sejak tahun 2014. Selama bergabung dengan prodi ini, ada 3 mata kuliah yang saya ampu. Yang pertama, pengantar ekonomika, yang kedua, analisis biaya, dan ketiga, ekonomi. Pada mata kuliah pengantar ekonomika, ada 2 bahan kajian utama yang dipelajari, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Sedangkan di mata kuliah kedua, analisis biaya, adalah suatu mata kuliah yang membahas tentang kategori transaksi keuangan, cara membuat laporan keuangan, perhitungan biaya produksi, perhitungan persediaan, alokasi biaya overhead, perencanaan laba, dan analisis laporan keuangan. Sedangkan di mata kuliah yang ketiga, ekonomi teknik, adalah satu mata kuliah yang menganalisis apakah suatu rencana investasi itu layak atau tidak dari sisi finansial. Video ini merupakan video pembelajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2025 dengan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Selama pembelajaran, ada satu hal yang menjadi acuan bagi dosen dan mahasiswa, yaitu RPS atau Rencana Pembelajaran Semester. Berisi tujuan, materi, metode, jadwal, dan sistem penilaian. RPS ini dibuat oleh dosen yang bersangkutan, divalidasi oleh ketua program studi. Adapun bahan kajian dari mata kuliah ini mengacu pada BKSTI. Pada mata kuliah ini ada 4 CPMK, yaitu CPMK 6, 7, 8, dan 15. Kemudian mata kuliah ini terdiri dari 7 bahan kajian. Ini dipaparkan dalam 7 sub CPMK. Yang pertama, sub CPMK 1, proses akuntansi dan persamaan dasar akuntansi. Di persamaan dasar akuntansi, kita akan mempelajari suatu persamaan, yaitu aktiva sama dengan hutang plus modal. Kemudian sub CPMK 2, pencatatan transaksi dalam ayat jurnal dan buku T, serta laporan keuangan. Laporan keuangan yang dipelajari pada mata kuliah ini ada 4. Yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan modal, dan terakhir adalah laporan arus kas. Selanjutnya di sub CPMK 3 mempelajari tentang konsep biaya. Biaya itu ada biaya langsung, terdiri dari biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, dan terakhir biaya overhead yang akan dipergunakan untuk perhitungan harga pokok produksi. Kemudian di sub CPMK 4 mempelajari tentang sistem persediaan barang perpetual dan periodik. Ada 3 metode yang dipelajari. Yang pertama FIFO, LIFO, dan rata-rata. FIFO itu singkatan dari first in, first out. Yang kedua, LIFO. LIFO itu last in, first out, dan terakhir persediaan dengan metode rata-rata. Selanjutnya, di sub CPMK 5, bahan kajiannya adalah alokasi biaya overhead dan job order. Selanjutnya di sub CPMK 6
Bahan ajarnya terdiri dari materi analisis titik impas serta pengaruh pajak dari analisis titik impas, dan terakhir di sub CPMK 7 kita akan mempelajari tentang analisis laporan keuangan berdasarkan berbagai macam rasio. Adapun interaksi selama mata kuliah ini bisa terjadi antara dosen dan mahasiswa dengan mahasiswa. Dosen dan mahasiswa itu bisa melalui ceramah, diskusi, tanya jawab, dan studi kasus. Sedangkan interaksi antara mahasiswa dan mahasiswa itu bisa melalui diskusi, kemudian studi kasus, dalam pembuatan tugas baik mandiri atau kelompok. Dalam mata kuliah ini penilaiannya itu bukan hanya soft skill saja, tetapi juga ada hard skill-nya. Ada 4 komponen penilaian. Yang pertama adalah tugas, yang kedua keaktifan, yang ketiga UTS, dan terakhir UAS. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya akan teruskan dengan micro teaching untuk mata kuliah analisis biaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat pagi ya, salam kebajikan. Kita udah lama nggak ketemu ya. Kita dulu saya mengajar Anda masih di semester 1 mengantar ekonomi. Kalau semester ini saya mengampu mata kuliah analisis biaya. Dan nanti di semester 6 saya akan mengajar ekonomi. Oke, kalau dulu kan Anda cuma mengenal apa sih itu ekonomi, mikro, makro. Kalau sekarang kelanjutannya bagaimana Anda menganalisis biaya, membuat laporan keuangan, dan menganalisis laporan keuangan dari perusahaan. Oke, saya Reni Reswati. Saya mengajar analisis biaya. Ya, Anda nggak akan mengerti analisis biaya kalau Anda nggak kenal apa itu. Memang kita di teknik, tapi kita juga belajar dasar-dasar akuntansi sehingga wawasan Anda ke depan akan membuka kewalahan Anda untuk pekerjaan apa. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kuliah pertama analisis biaya. Materi yang akan saya sampaikan adalah akuntansi dan persamaan dasar dari akuntansi. Oke, sebelum saya mulai, ada yang bisa menjelaskan nggak akuntansi itu apa sih? Oke, ya. Nanti agenda pertemuan hari ini ya ada 6 hal. Yang pertama saya akan menjelaskan ke Anda apa itu konsep dari akuntansi, kemudian desain dan struktur persamaan dasar akuntansi itu apa. Nanti saya akan kasih rumus ke Anda, persamaan dasar akuntansi itu apa. Dan ketiga kita kembangkan konsep dan prinsip dari akuntansi. Yang keempat kita akan implementasi ya. Nanti kita akan belajar ya bagaimana memposting yang mana yang transaksi kredit, yang mana yang debat, ya, yang mana yang aktiva, yang mana yang. Kemudian kita evaluasi dan studi kasus. Kita akan memberikan sebuah kasus dan kita akan belajar bersama-sama untuk membuat persamaan dasar akuntansi, dan terakhir kita akan sesi tanya jawab. Oke, baiklah saya mulai. Oke, sekarang tujuan dari pertemuan hari ini apa sih? Tujuan dari pertemuan hari ini ada 5 hal. Yang pertama, Anda harus memahami definisi dan tujuan dari akuntansi. Yang kedua, menjelaskan komponen-komponen dalam persamaan dasar akuntansi. Ya, dalam persamaan dasar akuntansi itu ada 2 hal yang Anda harus ketahui. Pertama, BEP dan BEP. Kalau di BEP itu nanti ada namanya
aktiva. Kalau di kredit itu ada namanya hutang dan neraca. Kemudian yang ketiga ya, Anda diharapkan bisa menerapkan persamaan dalam transaksi. Kemudian Anda mengidentifikasi penggunaan persamaan dari akuntansi tersebut. Dan terakhir kita akan mengevaluasi apakah kita sudah benar atau tidak. Karena dalam persamaan akuntansi itu ibaratnya neraca harus seimbang antara aktiva dengan hutang plus. Oke? Ini pengantar bagi Anda. Sekarang kita masuk ke materi dasar. Kita nggak akan bisa menganalisis biaya kalau kita nggak tahu apa sih itu akuntansi. Oke? Ada yang sudah kenal dengan akuntansi? Ya, akuntansi itu apa sih ya? Oke. Ada yang lebih lanjut lagi? Terima kasih, Ilham. Oke, kalau akuntansi itu ya ada beberapa tahap yang harus dilalui. Yang pertama kita mengidentifikasi mana transaksi yang keuangan, mana yang tidak. Karena yang akan kita masukkan ke akuntansi itu adalah transaksi keuangan. Yang kedua, seperti kata Ilham tadi, ya, ada proses mencatat. Kita ada mencatat beberapa transaksi. Yang ketiga, kita mengklasifikasikan. Kita kelompokkan mana yang masuk ke aktiva atau kekayaan, mana yang masuk ke modal, dan mana yang. Setelah itu langkah selanjutnya kita laporkan. Dan terakhir ya, informasi itu harus bunyi. Kita bukan hanya bisa membuat laporan keuangan saja, tetapi kita harus bisa menerjemahkan ya kepada pihak internal atau eksternal. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Silakan. Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang tujuan akuntansi apa? Jadi, Anda kan calon sarjana ya, Anda nggak hanya bisa membuat laporan saja, tetapi Anda bisa menyediakan informasi keuangan yang akurat dan membantu perencanaan serta pengendalian dari biaya. Salah satu dari mata kuliah ini, Anda akan belajar analisis break-even point. Ya, di situ Anda akan tahu di mana titik impas, di mana titik penjualan atau produksi perusahaan tidak untung dan tidak. Kalau perusahaan ingin untung, berarti harus bisa menjual di atas dari titik break-even. Selanjutnya ya, nanti Anda akan belajar prinsip-prinsip dasar dari akuntansi ya. Oke, ada yang entitas ekonomi, kesinambungan usaha, periode akuntansi serta kewajaran dan keterangan dan nah, kita mulai desain dari persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar dari akuntansi itu bunyinya apa? Ya. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Nah, sebelum masuk ke sini, Anda harus tahu yang mana itu aset, yang mana kewajiban, dan yang mana yang ekuitas. Sekarang saya masuk yang pertama, aset. Aset itu istilah lainnya ada orang mengatakan itu aktiva. Aktiva itu apa ya? Ada yang kenal aktiva? Apa itu? Maka kenal nggak aktiva? Oke, saya kenalkan. Aktiva atau aset adalah sumber daya perusahaan yang memiliki nilai ekonomi. Contohnya apa? Kekayaan itu
atau aktiva itu secara garis besar bisa digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah aktiva tetap, yang kedua adalah aktiva lancar. Bedanya di mana? Kalau aktiva tetap, dia bisa menjadi uang tunai dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Tetap itu contohnya apa? Gedung, bangunan, dan segala macam. Yang kedua tadi adalah aktiva lancar. Lancar di sini apa? Bukan seperti jalanan yang ada di depan kampus kita, bukan. Maksud lancar itu dia bisa ditukar menjadi uang, nggak nyampe dalam 1 tahun. Contohnya apa? Contohnya adalah kas atau uang. Contoh lainnya apa? Bisa kasih contoh? Surat berharga. Contoh surat berharga apa? Nah, surat rumah. Surat rumah itu bukan surat berharga. Surat rumah itu adalah surat kepemilikan bahwa kita memiliki tersebut. Contoh surat berharga lain apa? Ada yang tahu? Danu? Contoh aktiva lancar lain apa? Kartu keluarga bukan. Nah, contoh lainnya adalah saham, obligasi, ya, atau logam mulia. Karena kan nggak nyampe dalam 1 tahun udah bisa berubah menjadi uang. Oke? Selanjutnya ya. Selanjutnya kita masuk ke kewajiban. Maaf, ini bukan mata kuliah agama. Kalau di agama saya, kewajiban itu apa? Apa lagi? Bagian ya. Tapi sekarang karena kita belajar analisis biaya, kewajiban itu apa? Adalah hutang perusahaan kepada pihak lain yang harus dilunasi. Ya, di masa depan, contohnya apa? Hutang perusahaan. Ya, maaf, kita bukan belajar agama ya. Kalau di agama itu kewajiban itu apa? Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang kalau kita kerjakan berpahala, kalau tidak kerjakan. Nah, kalau di akuntansi, pengertian kewajiban itu adalah hutang perusahaan kepada pihak lain yang harus dilunasi di masa depan. Contohnya hutang usaha. Ini perusahaan perlu ekspansi, dia pinjam uang ke bank. Segala macam. Itu pengertian dari kewajiban. Yang ketiga, untuk kita bisa memahami persamaan dasar akuntansi, kita juga harus mengerti ekuitas atau modal. Jadi ekuitas itu kata lainnya adalah modal. Apa itu modal? Merupakan hak pemilik atas aset setelah dikurangi kewajiban dan laba di. Ya? Oke? Sampai di sini udah paham? Anda nggak akan bisa membuat persamaan dasar akuntansi sebelum Anda ngerti apa itu aset, apa itu kewajiban, dan oke, selanjutnya. Nah, yang harus diperhatikan dalam persamaan dasar akuntansi itu adalah keseimbangan persamaan. Keseimbangan persamaan itu apa? Dalam akuntansi itu ibaratnya sebuah neraca, sisinya harus sama. Artinya apa? Antara aset harus sama dengan penjumlahan dari kewajiban plus kas. Sampai di sini udah paham? Oke? Ini baru teori, nanti kita akan belajar mensimulasikan bagaimana dari transaksi keuangan menjadi persamaan. Sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya?
Nah, ini pengembangan dan contoh dari persamaan dasar akuntansi. Contohnya yang pertama, misalnya ada transaksi ya meningkatkan aset dan ekuitas sebesar 50 juta. Kalau modal disetor itu kita klasifikasikan kemana? Dan modal disetor loh ya. Modal itu ya namanya samaan berarti harus imbang antara kiri dan kanan. Modal itu berarti yang pertama kas kan ya. Berarti asetnya 50 juta bertambah. Kemudian di sisi pasifa yang bertambah apa? Modal. Di sini udah paham? Oke. Yang kedua adalah pembelian perlengkapan. Kita harus ingat perlengkapan itu diklasifkan kemana? Apakah ke aset, ataukah ke hutang, atau ke modal? Aset. Oke. Asetnya tambah atau kurang di sini? Tambah kan? 10 juta. Kemudian penyeimbangnya apa? Hutang atau modal? Yang 10 juta ini. Tidak ada ceritanya hutang di sini. Kecuali dia mengatakan di sini pembelian aset secara hutang atau cicilan nggak ada kan? Nah, oke, maksudnya kemana? Ingat dia harus ingat antara sisi kiri dan sisi kanan harus imbang. Kalau di sini Anda masukkan ke aset 10 juta, berarti salah satu hutang plus modal juga bertambah 10 juta. Pertanyaan saya masuk ke hutang atau tidak? Nah, udah clear ya? Oke, transaksi ketiga, pinjaman bank. Pinjaman bank sebesar 20 juta untuk meningkatkan aset dan kewajiban. Nah, kalau Anda pinjam bank, yang berpengaruh ini kemana nanti? Hah? Hutang, terus apa lagi? Oh, udah? Oke, terima kasih atas kehadiran Anda. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan meneruskan bagaimana kita memposting dari laporan dari transaksi keuangan ke persamaan dasar akuntansi. Terima kasih atas kehadirannya. Jaga kesehatan Anda, semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Kita izin ya.